Bapa di dalam surga, terima kasih pada sore hari ini diberikan hak istimewa datang menghampiri Engkau di tempat kudus-Mu ini, ya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah tubuh, jiwa, dan roh kami, ya Tuhan. Kami ingin bertemu Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Berkati Tuhan, supaya sungguh kami boleh menjadi pelaku firman, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan sampai titik darah terakhir, sampai nafas penghabisan, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kebenaran. Ini nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana untuk membuat kehidupan yang serasi dalam rumah tangga. Kenapa penting sekali untuk serasi dalam rumah tangga? Sekarang kita masuk ke poin, perlunya 10 prinsip dasar membangun satu relasi yang serasi antara suami dengan istri. Saudara, saya suka memakai perumpamaan seperti ini. Di sini ada sebuah rumah penduduk yang kita nggak asing lagi. Di rumah seperti itu kita lihat atapnya ada 2, ya. Atapnya ada 2, kemudian temboknya ada 4, dan fondasinya ada 4. Mungkin ada baiknya kita baca sekali lagi dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7. Kemarin kita sudah baca, hari ini kita membaca sekali lagi. Matius pasal yang ke-7. Ini firman Allah, karena itu mari kita bangkit berdiri, kita membacakannya silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-24, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang ke-25, demikian seterusnya. Matius 7:24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ia turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab berdiri di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuhlah rumah itu, dan dapatlah kerusakannya. Terima kasih, silakan duduk. Hari ini kita belajar bagaimana supaya bisa serasi dalam kehidupan rumah tangga. Ada 10 prinsip dasar. Rumah tangga seringkali diserang. Nomor 1 adalah apanya? Atapnya. Kenapa sih baru menikah sekian bulan ribut besar, kemudian sampai cerai? Karena atapnya kurang kokoh. Atap rumah yang adalah nomor 1 diserang dalam kehidupan suami istri adalah komunikasi. Ya, seperti ini gambar atap. Ya, roof number 1 itu adalah komunikasi yang sehat. Bisakah kita berbicara dengan baik dan sehat kepada pasangan kita? Jangan dikit-dikit bilang saya benci sekali kalau gini. Ini kata-kata yang tidak bijaksana. Jangan bilang benci. Itu dilarang dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Kalau Anda betul-betul sudah tidak suka, katakan saya tidak suka. Anda tidak perlu mengatakan saya benci. Ini kata-kata yang tidak sehat, tidak membangun. Jangan juga memakai kata-kata yang hiperbola. Semua orang nggak sayang dengan saya. Tunggu dulu. Ya, ini hiperbola. Jangan membesar-besarkan. Semua orang udah gak peduli dengan saya. Ini kata-kata hiperbola. Apakah semua orang? Gimana dengan suami Anda? Anak-anak, orang tua. Jadi mari kita berbicara, ya, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang sehat, kata-kata yang bijaksana. Dan terlebih dalam komunikasi jangan sekali-sekali berdusta. Jangan sekali-sekali
berbohong. Katakan dengan jujur, katakan dengan tulus, namun dengan hikmat dari Tuhan. Jangan sekali-sekali bohong dengan pasangan Anda, maka Anda sulit berkomunikasi dengannya. Setuju? So please don't tell a lie to your partner. Tell us the truth. Setuju? Jangan sekali-sekali membohongi pasangan Anda. Ini komunikasi yang harus dibangun. Kenapa rumah tangga hancur? Nomor satu penyebab utama adalah komunikasi. Nomor satu sebab utamanya adalah not good communication each other. Jadi mari berbicara dengan sehat, berkomunikasi dengan baik, dengan jujur dengan pasangan kita. Jangan memakai kata-kata sarkasme, ya, atau hiperbola, dengan kata-kata yang bijaksana. Walaupun udah kesel sekali, jangan bilang, saya nggak suka ya kamu begitu. Tolong jangan begitu, saya nggak suka. Itu kata-kata yang baik. Jangan, saya mah benci sekali sama kamu, saya cerai nanti sama kamu. Jangan sekali-sekali ngomong itu, sudah. Please don't ever say divorce. Jangan sekali-sekali katakan cerai. Itu kata-kata yang mematikan. Itu kata-kata membunuh. Jangan katakan itu. Setuju? Jadi saudara, pertama komunikasi yang sehat. Yang kedua, bijaksana dalam memperoleh dan mengatur keuangan. Seringkali kenapa rumah tangga mau cerai? Karena atap yang kedua lemah, ekonominya lemah. Berapa gaji Anda? Gaji saya 2.000. Berapa pengeluaran Anda? Pengeluaran saya 2.100. Yeah. How much is your salary? $2,000 bucks. How much is your expenses? 2,100. Maka rumah tangga Anda sedang tenggelam. Rumah tangga Anda sedang tenggelam. Berapa gaji Anda? 3.000. Berapa pengeluaran Anda? 2.500. Ini keluarga sehat. Dan Chinese philosophy punya 10, habis tidak boleh lebih dari 8. 2, yang satu buat perpuluhan, yang satu buat tabungan. Jangan punya 10, habiskan 10. Rumah tangga Anda berjalan di tempat. No improvement. Punya 10, jangan habiskan 10. Kalau habiskan 11, tenggelam. Habiskan 10, jalan di tempat. Nggak ada kemajuan. 10 tahun yang akan datang persis sama seperti hari ini. Tidak ada kemajuan. Jadi paling sedikit punya 10, habiskan 8. Kalau penghasilan saya 5.000 loh Pak, saya pengeluaran 2.000, bagaimana? Ya sudah, bagus gitu ya. Udah tadi saya bilang 4.000 aja sudah bagus ya, kalau 80%. Kalau sampai 2.500 pengeluaran Anda bisa tabung 1.500, ya haleluya, puji Tuhan. Betul nggak? Ya. Jadi atur dengan baik untuk kondisi keuangan Anda. Bagi kita seringkali bukan nasib dalam menata hidup seringkali enggak seiring sejalan. Mungkin terkadang kita dapat layoff, mungkin kita dapat less hour ya. Kalau kita sampai mengalami hal itu, apa yang harus kita lakukan? Andai kata sampai kena layoff, ya, diberhentikan atau dirumahkan dari pekerjaan. Saudara, saya punya filosofi yang saya temukan dari Kitab Rut. Kitab Rut. Ini bagaimana untuk menata uang dengan baik, mendapatkan berkat dalam hal ekonomi,
Saya temukan dari kehidupan Ruth. Ruth ini seorang yang luar biasa. Anda tahu siapa Ruth? Dia adalah seorang Moab, orang kafir, orang asing, orang pendatang. Ruth adalah seorang janda. Ruth adalah seorang miskin. Ruth tidak punya apa-apa. Namun Ruth, waktu dia datang ke Israel sebagai orang pendatang, orang asing, tidak punya apa-apa, seorang janda, tidak punya anak. Akhirnya Ruth menjadi orang yang sukses. Dia kaya raya karena suaminya kaya. Dia punya suami dan bahkan punya anak. Dan dari anaknya itu adalah kakeknya Raja Daud. Dan dia luar biasa. Kenapa seorang yang tidak ada apa-apanya menjadi seorang yang luar biasa diberkati, khususnya dalam hal ekonomi? Dia sukses luar biasa. Saya dapatkan 5 rahasia berkat dari hal ekonomi. Yang pertama, Rut pasal yang kedua. Saya nggak baca ini, saya ingin menghemat waktu. Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Rut 2 ayat yang kedua. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Saudara, Rut memulai karir dengan apa? Memungut jelai. Dia memulai karir dengan memungut jelai. Memungut jelai itu pekerjaan yang hina. Kalau Anda mau memungut jelai, tapi Anda siap dipakai label I am poor. Karena hanya orang yang miskin yang mau memungut jelai. Bukan mengut gandum, tapi mengut jelai. Lebih rendah lagi dari gandum. Sehingga Ruth, kenapa dia bisa sukses dalam ekonomi? Pertama, dia mulai segala sesuatu dari nol. Dia berani mulai segala sesuatu dari yang paling kecil, paling hina, dari nol. Waktu ada ditawari kerja, wawancara, beranikah kita mulai dari yang paling sederhana? Waktu kita kerja, berapa gajinya? Kalau di bawah minimum wage, no. Standar saya 15, dan kalau bisa 17. Di bawah 15, no way. Saya nggak mau kerja seperti itu. Itu pekerjaan apa itu? Ruth dan mulai dari yang paling minimum wage sekalipun dia mau kerja. Minimum wage sekalipun dia mau mengambil pekerjaan itu. Kenapa ya ada orang berani mulai kerja dari minimum wage? Kenapa ada orang yang nggak mau dari yang paling dasar? Seorang berani kerja dari yang paling kecil, paling sederhana, karena dia punya apa? Rendah hati. Kenapa Ruth sukses? Karena dia berani mulai dari yang rendah. Kenapa dia mau mulai dari rendah? Karena dia rendah hati. Orang yang rendah hati adalah cikal bakal sukses dalam kehidupan. Setuju? Belajarlah rendah hati. Ini adalah kunci sukses dalam hidup. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Inginkah engkau kaya? Inginkah engkau dihormati orang? Inginkah hidup Anda hidup yang bermakna? Hanya 2. Rendah hati, takut akan Tuhan. Ruth sukses dalam kehidupannya, menjadi orang yang berhasil dalam hal ekonomi keuangan, karena khususnya dia mulai dari nol. Yang kedua, kenapa Ruth bisa sukses dalam hal mengatur keuangan dan hal ekonomi? Kita lihat ayat berikut. Ayat yang ke-7.
Rut 2 ayat yang ke-7. Semua di ayat pasal yang kedua. Rut 2 ayat yang ke-7. Jadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyambit-penyambit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Apa rahasia kedua sukses dalam kehidupan Rut? Apa? Rajin, betul. Kerjanya dari pagi sampai petang, dan terus menerus dia bekerja, tidak berhenti kecuali untuk waktu yang singkat untuk istirahat. Dia pekerja keras. Inginkah Anda sukses dalam hal ekonomi? Kerja keras. Kerja keras. Jangan takut capek. Jangan takut, aduh kuat nggak ya? Nanti kalau sakit gimana? Kalau Tuhan berikan tubuh yang sehat, kerjalah segiat-giat. Kalau Anda sampai dapat 30 jam, kemudian misalnya ada lowongan lain, Anda dikasih 20 jam, terima nggak? Satu minggu, wah 50 jam, aduh Pak, standarnya 40 jam, tapi ini ada lowongan tuh 50 jam, 30 plus 20, ambil nggak? Kalau saya ambil, bahkan kalau bisa 60 jam, kalau bisa 62 jam, kalau 70 takutnya nggak kuat, takut sakit, tapi 60 saya berani, dan saya lakukan itu, Saudara harus kerja keras. Kenapa ya orang ada yang mau kerja keras, ada yang enggak? Saya mah yang penting cukuplah sekian 20 jam, 25. Kenapa? Kalau kerja keras nanti saya nggak dapat food stamp dong, bantuan pemerintah. Pemerintah kan dapat gratis, ngapain susah payah? Ya, kalau saya kerja keras dari food stamp hilang. Tapi Rut tidak seperti itu. Filosofi hidupnya tidak seperti itu. Dia kerja keras, tidak suka, bukan berarti nggak boleh ya, tidak suka meminta belas kasihan atau memohon dari orang lain. Bukan berarti nggak boleh, dia tidak suka seperti itu. Kenapa orang mau kerja keras, mau banting tulang? Bukan lagi banting tulang, banting daging. Wah, luar biasa dia, luar kerjanya sangat giat karena punya cita-cita. Setuju? Kenapa orang, ya segini cukuplah, besar anugerahmu, cukup Tuhan, berkatmu Tuhan, berkat Tuhan semua cukup. Jadi kau kasih lebih, oh nggak perlu, segini sudah cukup, segini sudah cukup, saya nggak mau lebih. Kalau Tuhan kasih lebih, mau kan? Akankah kita tolak? Tapi bukan berarti serakah, bukan berarti serakah. Serakah itu yang Paulus katakan dalam surat Timotius, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kita harus berhati-hati di sini. Yang satu, maaf, sebetulnya saya pakai istilah kurang rajin, ya, atau kurang mau kerja keras. Istilah kasarnya, maaf, males. Yang satu, gila uang. Betul-betul hidupnya hanya untuk uang. Orang Kristen harus di tengah-tengah. Bukan karena saya tidak rajin, bukan karena saya cinta akan uang, tapi ini anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan buat saya. Saya mau melakukan itu. Eric Fromm, yang belajar psikologi pasti kenal Eric Fromm. Dia adalah salah seorang tokoh psikologi. Dia berkata, seorang yang tidak ingin hidup lebih baik
dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini, sakit jiwa. Kalau Anda tidak menuntut hidup lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini, sakit jiwa. Suatu hari ada seorang diwawancarai karena apa? Dia sudah mengabdi sebagai tukang sampah 25 tahun. Ini di kampung ya. Dia jadi tukang sampah di sebuah kelurahan, dikasih Pak Lurah penny emas sebagai tanda jasa 25 tahun tukang sampah. Suatu hari dia diwawancari wartawan, "Pak, selamat ya, Anda sudah mengabdi sebagai tukang sampah 25 tahun. Kalau suatu saat Bapak diangkat sebagai kepala tukang sampah seluruh kelurahan ini gimana, Pak?" "Oh jangan, aduh, stres saya nanti, yang stres berat. Cukuplah seperti ini, sekali tukang sampah, tetap tukang sampah. Jangan kasih saya pekerjaan lebih berat, saya bisa stres." Saudara, Eric Fromm mengatakan orang seperti sakit jiwa. Dikasih kesempatan maju. No. Bukannya mencari kesempatan, dikasih kesempatan nggak mau, saudara. Seorang yang sukses dalam hidupnya harus kerja keras. Kenapa dia mau kerja keras? Ada cita-cita. Hari ini saya di sini, minggu depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, saya harus sudah di sana. Seorang yang punya plan, seorang yang punya cita-cita, pasti kerja keras. Setuju? Kecuali tidak punya cita-cita. Yang berikut, ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing." Rut 2 ayat 10. Yang ketiga adalah Rut. Apa yang ketiga? Ya ayat 10 tadi. Dia tahu untuk apa? Berterima kasih. Tahu mengucap syukur. Jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kalau Anda pernah ditolong seseorang, saya hari ini ada di tempat ini karena Pak Hengki. Dia dengan begitu kasih mengundang saya. Terima kasih Pak Hengki. Saudara, jangan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Kalau orang sudah tolong berbuat baik, ingatlah jasa-jasanya. Ingatlah segala perbuatan baik. Itu rahasia itu yang ketiga. Dia tahu berterima kasih. Waktu seorang sudah menolong kita sampai kita ada pekerjaan, ingatlah kita bisa bekerja itu karena jasa orang itu. Dia yang memberikan nasihat atau recommendation sehingga kita bisa diterima di perusahaan itu. Hargai, ingatlah, dan terima kasih untuk orang-orang yang berjasa bagi kita. Entah itu saudara kita, teman, orang tua, terima kasih. Jangan lupakan kebaikan mereka. Kenapa ya ada orang bisa terima kasih, ada orang yang mudah lupa, bahkan itu mah hoki aja gitu. Kalau dia nggak undang, yang lain juga bisa undang gitu ya. Ya kalau dia nggak promosi saya, orang lain juga pasti bisa. Itu mah biasalah, nggak usah digede-gedein. Kenapa ada orang yang nggak bisa ya terima kasih? Ada orang yang mudah sekali terima kasih. Kenapa saudara? Karena hati. Kalau hatinya baik, pasti terima kasih. Kalau hatinya kurang baik, susah tuh terima kasih. Setuju? Dan Tuhan lihat hati.
Hati yang baik penuh dengan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, ini rahasia. Hatinya baik, dia berterima kasih. Yang berikut, yang keempat, ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatan itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Apa yang keempat? Apa rahasia yang keempat? Berlindung di bawah kepak sayapnya huruf besar. Berarti andalkan Tuhan. Gimana supaya sukses dalam hidup ini? Depend on God. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Cari Tuhan, maka kita akan sukses. Carilah Tuhan, kita akan sukses. Yang berikut, yang kelima, yang terakhir, itu di ayat yang terakhir, di mana Ruth punya komunikasi yang sehat dengan mertua. Inginkah kita sehat? Inginkah kita diberkati Tuhan? Keluarga kita sungguh penuh dengan berkat. Di mana Ruth sehati dengan mertuanya. Hai istri-istri, siapakah musuh nomor satu Anda? Who is your first and your big enemy? Siapa? Mertua perempuan. Setuju? Aduh, mertua saya, aduh. Ada yang bilang amit-amit, amit-amit. Aduh, cerewetnya. Ya, ini konseling ya. Jadi apa ini orang Indo, jadi bukan orang Amerika. Yang ada di Indonesia ya. Jadi masa botol kecap pindah alamat Pak, tetap di dapur Pak. Ya hanya saat tadinya di sini saya lupa, saya taruh di sini. Wah, kenapa botol kecap pindah? Hah? Siapa yang ini? Ya ribut gede Pak. Ribut gede gara-gara botol kecap pindah. Makanya amit-amit. Aduh, punya mertua kayak gini. Bayangin Pak, dia bangun jam 5, kita tidur jam 11, bangun jam 7, jam 5, pintu kamar udah dibanting-banting, tidur jadi, wah kenapa nih ngamuk gitu ya. Pas saya bangun tiba-tiba pintu tenang Pak, gak ada dibanting-banting. Aduh, buset deh. Saudara, tetapi Ruth, dia bisa sehati dengan mertua. Inginkah Anda diberkati Tuhan? Sehati dengan seisi keluarga. Hai suami, sehatilah dengan istri Anda. Ini rahasia berkat. Setuju? Kalau kurang sehati dengan istri, jerih lelah, banting tulang apapun, tidak akan pernah maksimal. Amin. Kalau tidak sehati dengan istri, silakan engkau bangun pagi-pagi, silakan tidur sampai larut malam, kerja sekeras-kerasnya, nggak sehati dengan istri, tidak akan pernah maksimal. Ini terbukti saudara, dan Tuhan berjanji. Di 1 Petrus 3 ayat 7, yuk kita baca ini 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ini janji doa yang terkabul supaya tidak terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3:7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatlah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kalau nggak bijaksana dengan istri, tidak sayang dengan istri, tidak sehati dengan istri, doa Anda terhalang, tidak akan pernah sukses.
Bagaimana orang tua dengan anak sehati? Aduh, anak saya nggak betah di rumah Pak, maunya pisah dulu. Ya, memang kalau udah 18 tahun ya budaya ya. Ini jangankan 18, 15 tahun lagi udah mau lari dari rumah Pak. Kenapa? Dia bilang nggak betah di rumah, bete. Saudara, apakah Anda sehati dengan anak? Sehati dengan pasangan, sehati dengan orang tua, sehati dengan saudara. Ini rahasia berkat Tuhan. Ada 5 rahasia kunci berkat dalam hal sukses dalam hidup dari kita berdua. Saudara, jadi poin yang kedua. Jadi kalau rumah tangga baru diserang dikit goncang, berarti atapnya nggak kuat. Atapnya ada 2, komunikasi dan ekonomi. Yang berikut, slide berikut tolong. Ini tembok, ya saya bicara sekarang tembok. Musuh tembok adalah apa? Kalau atap musuhnya apa? Hujan. Kalau tembok musuhnya angin. Untuk tembok itu kuat, maka pertama, seks yang suci dan sehat. Saya sadar bicara ini nggak mudah karena budaya Barat seringkali tidak sama dengan budaya Alkitab yang firman Tuhan ajarkan. Seks yang suci yaitu Anda menikah dalam kesucian, Anda menikah dan berumah tangga dalam kesucian. Tadi pagi di gereja Life Change Baptist, saya singgung tentang waktu Bible study. Saya akan selalu tanya setiap pasangan yang mau menikah 2 pertanyaan. Ini di Gereja Kristen Jakarta, Kartini, Jakarta. Setiap pasangan mau nikah ada 2 pertanyaan saya tanya. Pertama, are you still virgin? Both of you still virgin. Yang kedua, how much is your salary? Patokan saya 2006, standar gaji 1.250.000. 2006. Kalau gaji suami Anda di bawah segitu, Anda harus topang. Kalau Anda belum bisa menopang, tunda pernikahan. Kalau Anda tidak kudus, sudah lakukan hubungan suami istri. Biasanya waktu saya tanya, are you still virgin? Kemudian mereka saling, saya tahu. I know the answer. Saudara, suci dalam seks dan juga sehat dalam kehidupan seks. Alkitab mengajarkan dalam hubungan seks, gak ada anak-anak ya, yaitu penis bertemu dengan vagina. Itu rumus yang diajarkan Alkitab. Alkitab gak pernah mengajarkan penis ketemu anus. Itu Sodom, dosa orang Sodom Gomora. Tuhan binasakan kota itu, semuanya dihabis itu karena melakukan Sodom. Penis tidak boleh bertemu dengan anus. Tuhan tidak pernah ajarkan dan Tuhan tidak suka hal itu. Penis tidak pernah bertemu dengan mulut yang disebut dengan oral sex. Alkitab nggak pernah ajarkan hal itu. Itu tidak sehat. Itu tidak sehat. Inginkan rumah tangga Anda diberkati, kuat dan kokoh, serasi dalam rumah tangga. Seks yang suci dan seks yang sehat. Istri-istri berani berkata, no, please don't do that. That's not God's will. That is not God's will. Tuhan gak pernah ciptakan manusia seperti itu. Penyimpangan seks yang tidak normal. Setuju? Setuju?
Jadi seks yang suci dan sehat. Kalau terjadi penyimpangan, perselingkuhan, hubungan seks di luar nikah, yang terjadi adalah air mata yang tidak pernah habis, air mata yang tidak pernah stop, terus menetes dalam mahligai pernikahan Anda. Contohnya, rumah tangga Raja Daud. Sekali berzina dengan Bathsheba, terus air mata, pembunuhan, kekacauan, ketidakharmonisan terjadi. Karena seks yang tidak suci dan tidak sehat. Kalau Tuhan berkata jangan berzina, hormatilah hukum itu. Hormatilah dan lakukanlah. Jangan engkau berzina. Yang berikut, dinding yang kedua, memiliki rencana. Ini kaitan dengan uang. Anda harus punya planning, ya, punya planning. Tadi saya sudah singgung harus ada tabungan. Tanpa tabungan, saving, Anda sulit untuk meniti hari esok yang lebih indah. Banyak orang mengandalkan apa? I've got already my social security 401k, that's it, enough. Udah punya 401k kok, udah punya social security, apa lagi? Mau apa lagi? Tapi harus punya planning yang terencana dan rapi. Kemanakah kita akan melangkah dalam rumah tangga ini? Bila tidak akan berjalan di tempat. Alangkah indahnya kalau kita punya saving yang cukup, sehingga waktu nanti kita pensiun, retirement, uang itu cukup untuk hari tua kita. Perlu itu dibuat planning. Kemudian rumah, akankah terus kita kontrak atau suatu saat saya punya rumah? Saya sadar di Fremont mahal ya rumah, di Oregon separuh harga rumah hanya separuh dari di Fremont. Tapi upayakan kalau bisa. Saya kepengen punya rumah. Target 20 tahun saya harus sudah punya rumah. Untuk 20 tahun supaya bisa punya rumah, saya harus gimana? Atau 30 tahun saya harus sudah punya rumah. Buat pengen. Kemudian gimana kalau misalnya saya sakit? Adakah insurance? Jangan sampai karena sakit rusak semua. Semua harus dibuat plan, dan kuncinya keuangan itu harus mapan. Supaya mapan harus kerja keras. Ya. Kemudian juga planning. 5 tahun pernikahan saya mau kemana? Yuk kita jalan-jalan 5 tahun pernikahan ke 2 atau 3 kota di state. 3 state kita lalui. 10 tahun pernikahan kita lebih luas lagi ke state yang lain. 15 tahun kita cruise ya. Kita pergi cruise. 20 tahun anniversary kita pergi ke Asia. 25 tahun kita ke 3 negara Eropa. 30 tahun entah kemana lagi. Buat planning. Kalau enggak, gimana anniversary Anda? Sekali di rumah, tetap di rumah, selama-lamanya di rumah. Nggak ada planning. Nggak ada planning. Akibatnya istri berkata, bosan sekali. Kita kok nggak ada kemajuan ya, gini-gini terus gitu ya. Karena nggak ada planning sudah. Akibatnya bosan. Setuju ya? Yang berikut, wall number 3. Ya, ini tembok yang ketiga. Hati yang mau mengampuni. Adakah pasangan yang tidak pernah bersalah? Tidak ada.
Pasangan Anda pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan atau sesuatu yang nggak serap di hati Anda. Bisakah Anda mengampuni? Pak, saya diajak susah, saya siap. Makan dengan garam, oke. Tiap hari sama garam makan, nggak masalah. Tetapi kalau dia selingkuh, saya dengar kabar dia selingkuh, tiada maaf bagi saya. Dia harus keluar dari rumah. Tidak ada kata pengampunan. Rumusnya hanya satu. Kalau dia sampai khianati saya, rumusnya hanya satu, cerai. Bisakah Anda mengampuni? Bukan berarti, ini dia tembok yang saya suka, kata seorang pria. Sehingga inilah saatnya yang dinanti-nanti. Ingat, harus mengampuni ya. Dan itu dipakai sebagai senjata. Tentu bukan itu maksud Tuhan. Hati yang rela, hati yang berbesar hati untuk mengampuni. I forgive you as what the Lord has done for me. I did it for you. I forgive you. Bisa mengampuni? Bisa mengampuni? Saya ingin tanya istri, karena biasanya suka bikin salah suami. Istri-istri bisa mengampuni? Bisa? Bisa nggak ya? Aduh, susah juga. Harus bisa mengampuni. Maka rumah tangga Anda kuat. Rumah tangga Anda kuat. Hati yang siap mengampuni. Yang keempat, terakhir untuk tembok, memiliki hierarki keluarga. Ini penting sekali, ya. Hierarki keluarga. Hierarki itu susunan, yang mana yang prioritas, yang mana yang tidak prioritas. Gambar berikut kita lihat susunan hierarkinya seperti berikut. Kristus adalah kepala rumah tangga. Dia adalah raja. Dia adalah kepala dari rumah tangga kita. Di bawah Kristus adalah suami dan istri. Di bawah suami dan istri adalah anak-anak. Anda lihat ada garis-garis di sana ya. Kristus punya otoritas memerintah kepada suami dan istri. Suami dan istri ada korelasi satu terhadap yang lain. Dan suami dan istri punya hak untuk memerintah atas anak-anaknya. Di mana posisi orang tua? Di bawah. Anda lihat grandparents, di mana saudara kandung, adik, kakak di bawah. Seperti ini hierarkinya. Kemarin saya singgung, ada apa-apa? Tunggu ya, saya tanya mama saya dulu, dia setuju atau enggak? Ya, mau punya anak? Tunggu, saya mesti terokal dulu ke Taiwan. Mama, 能够吗？我要还一个孩子，因为我的丈夫要还一个小孩子，怎么样，妈妈？Saudara, siapa? Bolehkah seperti itu? Posisi orang tua itu di bawah, bukan setara dengan Kristus, tidak, tapi di bawah. Aduh Pak, kok gini kan kualat tuh Pak. Ya, masa sama orang tua di bawah? Apa enggak kualat itu? Kalau kita berkata, pada waktu seorang menikah, seorang laki-laki harus tinggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rumus nikah, laki-laki harus tinggalkan ayahnya dan ibunya. Itu pun diklaim oleh Tuhan Yesus
diajarkan oleh Rasul Paulus, tinggalkan orang tua. Suatu hari ada seorang berkata, "Pak, saya mau menikah, tapi ibu saya adalah segala-galanya. Surga di telapak kaki ibu. Jadi kalau ada apa-apa, yang saya bela nomor satu adalah ibu saya. Kemudian suami saya nomor dua. Apalagi sekarang ibu saya sakit-sakitan, maka saya akan jaga pelihara seumur hidupnya. Dan suami nomor dua, calon suami saya." Saya berkata pada dia, "Jika Anda ingin menikah, sebaiknya Anda pikir ulang, karena sesungguhnya Anda seorang anak yang baik, berbakti kepada orang tua. Itu hal yang luar biasa indah. Namun saya ingin mengatakan, Anda tidak punya potensi untuk menikah. Sebaiknya lupakan itu. Jangan menikah. Kalau Anda mau seperti itu, jangan menikah. Jangan menikah. Karena orang tua harus dibawa." Bisa terima? Rela untuk menerima? Harus. Sudah 40 menit. Iya. Harus. Oke. Jadi seperti ini sudah rumusnya. Next. Terus ya, lebih cepat. Kemudian itu 4 temboknya. Seringkali banyak orang lupa akan fondasinya. Ini menentukan rumah tangga kuat atau enggak. Ya, harus ada fondasinya. Kalau Anda sudah punya tembok yang baik dan atap yang kuat, jangan lupa fondasinya supaya rumah tangga itu jangan roboh. Fondasi pertama adalah membaca dan melakukan firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Baca, renungkan, lakukan firman Allah. Karena apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Harus baca, lakukan firman Tuhan. Paling indah, ayo sama istri gandengan tangan, sama anak kita bangun family altar, sama-sama kita berdoa, baca, renungkan firman. Satu hari 10 menit aja, yuk saling doakan. Di mana ada perhubungan apa, kita saling menguatkan. Indah sekali. Kalau suami baca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengatakan istri-istri aman suami Anda. Kemana dia pergi, jangan cemas, jangan takut. Aman. Kalau dia nggak baca Alkitab, dia nggak merenungkan, Anda perlu banyak doa. Kau perlu Anda puasa. Setuju? Harus baca, harus renungkan firman Tuhan. Kalau dia lakukan itu, rumah tangga itu kuat. Apalagi kalau suami lakukan itu setiap hari. Yang berikut, ya hasilnya seperti itu. Keluarga itu dimana fokusnya pada Kristus dan dia menjadi berkat bagi lingkungan. Terus, next, ya terus. Yang kedua, memelihara kasih yang murni. Masih ingat ya? Kenapa kasih bisa pudar? Seperti warna bisa pudar, kasih pun bisa pudar. Katanya doyan makan udang, 500 kali makan udang bosen, ya. Bahkan, aduh, enak sih, aduh udang lagi ya, mau nggak? Tapi ada juga orang seperti Starbucks, pertama kali minum, aduh kopi ya, aneh juga. Tapi coba aja ya, sehari minum kopi, 2 hari, 3 hari, setelah 60 hari minum kopi, apa yang terjadi? Mulai addicted, saudara.
Ada orang waktu menikah, dulunya biasa-biasa, setelah menikah, istri saya luar biasa ya. Wow, suami saya di luar yang saya duga. Banyak hal yang indah dalam kehidupan dia. Makin menikah, wow, makin terpesona dia. Wow, luar biasa ya. Henpiawian, wow ya, maksudnya istrinya gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Makin lama, wow, makin jatuh cinta dia. Anda di mana? Seperti udang atau seperti Starbucks? Yang mana? Dan kenapa kasih itu menjadi pudar? Kita udah renungkan kemarin 1 Timotius 1:5, karena tidak suci. Kalau suka yang porn, ya porno-pornoan, pasti kasihnya pudar. Waktu lakukan hubungan suami istri, yang ada di pikirannya siapa? Wanita lain, bukan diri Anda. Sehingga yang dilakukan pun aneh-aneh. Kenapa? Habis film itu ajarannya begitu. Aneh-aneh sudah. Karena pornografi, porno asik. Maka kasihnya udah. Berikut. Persiapan hati bila ajal memisahkan. Saudara, berapa banyak rumah tangga begitu baik harmonis ketika sang suami sudah tiada, rumah tangga itu berantakan. Kenapa? Yang cari nafkah suami. Semuanya suami. Suami yang atur semuanya. Sekali suami nggak ada, hancur rumah tangga itu. Yang cari nafkah nggak ada, istri nggak terbiasa kerja sehingga harus tak kerja. Aduh, kagok ya, gimana kerja ya? Persiapan hati bila ajal memisahkan. Berapa banyak suami yang begitu happy, begitu indah serasi, tapi ketika istrinya sakit dan sampai akhirnya meninggal, bingung dia. Seperti foto itu, hancur hati dia, mau kerja pun nggak senang. Buat apa lagi hidup saya? Bagian hidupku sudah tiada.